kembali lagi dengan saya Silvi dari Big Seller. Hari ini kita akan ngebahas terkait fitur pengelolaan retur nih yang sudah bisa digunakan di sistem Big Seller. Jadi fitur pengelolaan retur ini dimana nanti teman-teman bisa langsung proses pesanan returnya yang diajukan oleh pembeli, bisa untuk proses untuk tambah stok, dan khusus untuk marketplace Shopee, Lazada, dan TikTok ini sudah bisa juga nih proses pesanan returnya langsung di sistem Big Seller. Jadi bisa langsung tolak atau terima proses retur tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Untuk video tutorialnya di sini untuk pengelola retur itu ada di menu pesanan. Jadi teman-teman bisa langsung saja masuk ke menu pesanan, terus pilih proses pesanan, nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, jadi untuk pengelola retur itu ada di bagian bawah sini nih, pengelola retur. Jadi ada dua macam tipenya. Yang pertama ada belum diterima pembeli, sama sudah diterima pembeli. Jadi untuk yang belum diterima pembeli ini, contohnya ketika pesanan ini sudah dikirim tapi pembelinya ini tidak bisa dihubungi nih, jadinya pesanan itu dikirim balik ke gudang penjualnya lagi gitu. Atau ketika pesanannya ini ditolak oleh pembeli gitu. Lalu untuk yang kedua ini ada sudah diterima pembeli. Jadi pesanan ini nih ketika sudah diterima pembeli, namun ketika dicek oleh pembeli mungkin ada pesanan ini kurang nih gitu, atau pesanan ini produknya itu ada yang rusak gitu. Jadi pembeli mengajukan pengembalian dana gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke yang pertama di belum diterima pembeli. Kita juga sudah bisa proses untuk pengelolaan retur, pesanan retur dari gudang sendiri maupun gudang online gitu, pihak ketiga. Di sini ada beberapa filter nih. Yang pertama pasti di sini nanti bisa menampilkan marketplace-nya, tokonya, terus juga di sini ada status pengembaliannya. Jadi untuk status pengembalian ini nih ada beberapa status. Yang pertama itu sedang dikembalikan. Ini artinya pesanannya ini nih, paket returnya ini sedang dalam proses pengiriman dari kurir ke gudang seller lagi. Lalu untuk yang kedua ini sudah dikembalikan dan sedang diproses, artinya paket returnya itu sudah sampai di gudang seller namun belum diproses tambah stok kayak gitu. Lalu yang ketiga ini sudah dikembalikan dan sudah diproses, berarti pesanan returnya sudah sampai di seller dan juga stoknya itu sudah dikembalikan ke gudang Big Seller gitu. Dan yang ketiga di sini retur gagal atau hilang dan rusak. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa filter berdasarkan gudang asal, waktu pesanan dibuat, pengembalian, dan juga jasa kirimnya. Nah, di sini ada beberapa step. Jadi ketika belum diterima pembeli, ini nanti kan untuk prosesnya itu nanti bisa langsung kita tambah stok aja nih. Ketika pesanannya itu ada pengajuan retur yang belum diterima pembeli, itu pasti nanti akan otomatis tercancel gitu. Jadi nanti kita bisa langsung scan untuk tambah stok aja. Nanti kita tinggal masukin aja nih nomor resi pengembaliannya atau nomor paketnya, nanti kita konfirmasi, baru kita nanti bisa langsung menambahkan jumlah stok pesanan yang di returnya itu atau yang dikembalikan ke gudang seller, dan nanti akan langsung masuk ke gudang Big Seller lagi nih, jadi bisa dijual lagi stoknya kayak gitu. Lalu untuk yang sudah diterima pembeli ini dia itu ada beberapa step nih, khusus untuk Shopee, Lazada, dan TikTok kita sudah bisa untuk proses pesanan atau kita bisa memproses pengajuan dari pesanan retur yang masuk gitu. Di sini ada beberapa step. Pertama ini ada mengajukan pengembalian. Jadi ketika ada pengajuan pengembalian retur dari pembeli, ini nanti akan masuk ke halaman ini. Jadi nanti di kolom aksi di sini ada action, jadi mana kita bisa tolak atau terima pengembalian, atau kita juga bisa pilih yang hanya pengembalian dana aja. Contohnya seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Jadi pesanannya itu akan masuk ke tab di sini. Nanti di bagian kanan di kolom aksi ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu hanya pengembalian dana. Jadi di sini pembeli ini tidak perlu mengembalikan produknya atau pesanannya ke gudang penjual lagi nih, jadi cukup mengembalikan dana aja. Biasanya untuk hanya pengembalian dana ini memang produknya itu produk yang sudah rusak gitu dan tidak bisa dipakai lagi, jadi hanya dikembalikan dana dan produknya itu tidak bisa dikirim lagi ke pembeli gitu. Di sini juga kalau misalnya kita pilih yang hanya pengembalian dana, nanti dari status mengajukan pengembalian ini nanti otomatis akan langsung masuk ke
berhasil dikembalikan. Kayak gitu, artinya ini sudah selesai nih proses pengembalian dananya. Nanti selanjutnya kita tinggal langsung scan untuk tambah stok aja untuk mengembalikan stoknya. Lalu yang kedua di sini ada setuju dan tolak pengajuan gitu. Jadi kita bisa setujui atau tolak pengajuan. Kalau setujui nanti kita akan masuk ke status perlu menyetujui pengembalian barang gitu. Jadi nanti di bagian penjual menyetujui pengembalian barang ini kita bisa langsung pembeli akan langsung mengirimkan produknya atau pesanannya itu ke gudang penjual kita gitu, dan nanti juga bisa langsung proses pengajuan pengembaliannya gitu. Kalau misalnya pesanan atau paketnya sudah sampai di gudang pembeli atau misalnya masih dalam pengiriman, ini nanti bakalan masuk juga nih ke tracking statusnya, masuk ke bagian pembeli sudah mengirim barang atau sudah diterima berarti gitu. Kalau sudah, nanti tinggal menunggu proses dari marketplace nih. Jadi ada dua proses. Pertama itu proses nanti bakal pengajuan yang masuk itu nanti biasanya akan diproses dulu dari pihak marketplace, pengajuan ini sesuai atau tidak gitu. Kalau memang pengajuannya itu tidak sesuai atau dicek oleh pihak marketplace sudah tidak ada masalah atau tidak ada kendala dengan pesanan yang diterima, itu biasanya nanti otomatis akan ditolak langsung dari pihak marketplace gitu. Cuman kalau misalnya memang disetujui oleh pihak marketplace, itu nanti baru masuk ke seller nih untuk proses pengajuan lebih lanjutnya gitu. Nanti akan langsung masuk ke berdasarkan kita terima atau tolak pengajuannya, seperti itu. Ini untuk di bagian sudah diterima pembeli kayak gitu. Lalu untuk yang di marketplace Lazada ini stepnya sama, jadi hanya membedakan itu biasanya hanya di bagian kalimatnya aja, di judul pengajuannya ini yang sedikit berbeda. Namun untuk proses dari returnya itu tiap marketplace itu biasanya sama. Jadi melalui marketplace dulu, kalau misalnya dari pihak marketplace sudah menyetujui ini memang pesanan itu ada kendala dan perlu diretur, itu nanti baru masuk ke pihak seller nih, biar nantinya bisa kita tolak atau setujui, dan juga atau kita bisa ngajukan banding juga nih kalau memang pesanannya itu tuh kita sudah kirimnya itu tuh sudah sesuai gitu. Jadi nanti pihak seller maupun pembeli bisa langsung mengajukan banding kayak gitu. Dan prosesnya nanti kalau misalnya sudah berhasil dikembalikan atau sudah selesai, itu nanti akan langsung masuk ke proses berhasil dikembalikan gitu. Atau kalau misalnya memang pengajuannya itu ditolak, ini nanti pasti akan masuk ke bagian penjual menolak menerima barang. Baik, kesimpulannya, jadi teman-teman sekarang udah nggak perlu khawatir lagi nih ketika tiba-tiba ada pesanan retur, tapi mempunyai banyak toko sekaligus. Ini semua sudah bisa langsung diproses di sistem Big Seller gitu. Jadi kita sudah bisa proses pesanan retur untuk pesanan yang belum diterima pembeli maupun yang sudah diterima pembeli gitu. Jadi lebih cepat, efektif, dan juga pastinya bisa lebih memudahkan dalam kelola toko. Sekian video tutorial dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.